Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya yang pada kesempatan ini bisa menyimak paparan saya, baik yang langsung ini teman-teman lewat Zoom meeting ya, maupun yang di luar sana yang tidak sempat atau belum sempat. Nanti Anda pada kesempatan lain, karena sekarang kajian Bima Sakti untuk sementara ini lewat Zoom meeting, jadi Anda nanti silakan bergabung siapapun di negara manapun untuk mendengarkan langsung. Kesempatannya itu kontak, nanti di situ ada tulisan hubungi saudara Nur. Kesempatan ini saya ingin menempatkan secara benar, secara tepat, secara proporsional ya, tentang jatuh bangunnya kekuasaan dan jatuh bangunnya sebuah peradaban di dunia ini. Yang kita kaji pada kesempatan ini secara rasional, karena kajian Bima Sakti ini kajian ilmiah dan juga kajian-kajian menggunakan referensi sumber wahyu. Saya mencoba menyatukan di dalam sebuah pengetahuan baru untuk menghidupkan firman Allah di tengah-tengah masyarakat yang tidak paham apa sebetulnya fungsi dan nilai guna daripada petunjuk ilahi itu. Saat ini kita bisa melihat fenomena di dalam bermasyarakat itu yang tidak lepas daripada ketidakpastian. Satu, peperangan ada di mana-mana. Yang kedua, kesenjangan sosial ada di mana-mana. Ketiga, penghinaan ada di mana-mana. Dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, hidup ini menjadi penuh dengan kebimbangan, ketidaktenangan, ketidakamanan, kegelisahan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas kenapa terjadi hal-hal seperti ini. Alasan pertama, setelah terjadinya revolusi pengetahuan di Eropa, di Barat, setelah mereka berada di dalam abad ke-8, maka itu diikuti dengan langkah-langkah penggalian-penggalian empiris di berbagai sisi, di berbagai macam-macam peluang daripada khususnya sumber daya alam. Muncullah akhirnya ilmu-ilmu pengetahuan yang kita sebut di sana tentang mesin uap. Muncullah juga apa yang disebut dengan teknologi persenjataan. Muncullah penggunaan energi. Muncullah pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang tereksploitasi secara dahsyat. Kenapa? Karena mereka
sudah mendapatkan sebuah metode, cara, dan mereka sudah mendapatkan rumus-rumus yang pasti di dalam alam itu, sehingga tidak meleset berdasarkan rumus itu untuk mendapatkan teknologi. Tadi yang saya katakan dengan mesin uap, ya, itu menggunakan teknologi pemanasan biasa. Air, ada energi di sana, energinya dilepas, airnya menjadi uap, dan uap bisa menggerakkan turbin, bisa menggerakkan mesin, majulah yang namakan peradaban teknologi. Demikian juga hukum-hukum alam, rumus matematik diketemukan di mana-mana. Air mengalir tidak hanya dilihat sebagai air mengalir, tapi itu ada rumus matematika dalam bentuk garis lurus atau garis sejajar. Anda melihat misalnya gunung, tidak dilihat gunung itu seonggok tanah atau batuan, akan tetapi itu adalah rumus matematik dalam bentuk prisma. Dan seterusnya, akhirnya apa? Dengan rumus-rumus itu didapat, maka alam bisa diukur. Apalagi ilmu fisika begitu berkembang, muncul ahli-ahli fisika, Isaac Newton, kemudian teori yang dinamakan Einstein, teori relativitas yang dikemukakan Einstein. Banyak sekali yang mereka munculnya sarjana-sarjana atau ahli-ahli di dalam bidang fisika, belum lagi kimia, belum lagi biologi. Sehingga dengan demikian alam dengan demikian dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk kehidupan mereka, untuk kehidupan umat manusia. Ini tolong dipegang dulu. Pada saat mereka sudah bisa mengambil bahwa alam itu sudah bisa dieksploitasi dan teknologinya bisa didapatkan, pertanyaan muncul, lalu di mana Tuhan? Nah, disinilah mereka mengatakan kami tidak memerlukan Tuhan. Anda bisa melihat teknologi pencakar langit, istana raja-raja, sekarang di Indonesia mall-mall kayak demikian dan sebagainya. Coba pertanyakan, apakah ada Tuhan di situ? Ini kata-kata mereka, bukan kata-kata saya, supaya Anda bisa objektif melihat kondisi mereka. Supaya Anda, terutama mereka yang belajar tentang keislaman semata, juga sadar kenapa mereka berpendapat kayak demikian. Karena secara objektif, pada saat Anda naik pesawat terbang, teknologi yang didapatkan oleh mereka, Anda membaca Quran di atas pesawat terbang, Anda berdoa atau tidak berdoa mencaci Tuhan di atas pesawat terbang, kalau pesawat terbang itu jatuh, dua-duanya pasti mati. Tolong logika ini dipegang dulu. Artinya, hukum pesawat terbang tidak bisa disuit hanya dengan doa, hanya dengan ayat. Karena hukum teknologi itu tadi mempunyai hukum lain di luar daripada hal yang demikian itu. Inilah yang menyebabkan mereka mengatakan kami adalah sekuler. Kami tidak memerlukan Tuhan. Karena memang kami bisa hidup tanpa hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Saya sampaikan ini kepada Anda yang mendengar nanti ini, jangan emosional. Tapi itulah peta
daripada mayoritas umat manusia saat ini. Sehingga tidak aneh pada saat seperti ini yang dikejar daripada ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah materi semata. Pada saat mereka menanam kedelai ribuan hektar, selama kedelai itu dalam tanah yang cocok, bibit yang punya daya hidup yang baik, cuaca yang cocok, irigasi yang bagus, tanpa kata-kata bismillah, itu akan berproduksi tinggi. Itu fakta yang mereka lihat dalam keseharian. Tolong ini umat Islam ini, khususnya mereka yang belajar tentang keislaman itu, belajar membaca peta itu. Karena sering sekali kalau saya tanya di dalam kajian-kajian kan, banyak orang yang mengatakan, lalu siapa yang numbuhkan kedelai, kacang-kacangan? Langsung jawab, Allah. Lah, ini untuk saya mentertawakan karena mereka sendiri tidak, satu, kedelainya tidak kenal, yang kedua, Allahnya tidak kenal. Jadi apa? Sekedar bicara tanpa ilmu pengetahuan yang mendasarinya. Itu satu dulu. Nah, inilah produk hasil peradaban yang sekarang dibangun pada abad 21 ini. Makanya yang lalu saya jatuh bangunnya peradaban 7 abad dan itu tadi itu larinya ke sana sebetulnya. Sekarang mulai pendalamannya ini. Ini yang menyebabkan peradaban seperti ini yang dibangun materi semata tanpa ujung yang jelas perlu dipertanyakan secara mendasar. Karena apa? Karena nanti di bawah akan saya terangkan. Itu kelompok pertama. Mereka membangun itu secara penelitian, empiris. Dan mereka sudah tidak mau berbicara segala sesuatu yang sifatnya abstrak. Mereka ingin faktual, ingin real. Karena mereka sudah punya pengalaman jauh sebelumnya. Mereka percaya kepada mistik-mistik. Mereka percaya kepada artinya itu ide-ide yang tidak jelas. Nah, mereka telah membuktikan secara empiris teknologi yang kita pun sekarang merasakan. Salah satu di antaranya komunikasi antara saya dan Anda. Ini teknologi hasil buatan orang-orang yang memperhatikan hukum-hukum alam itu tadi. Yang kedua, kelompok kedua ini kelompok yang berdasarkan kepada kehidupan semata-mata ingin menyandarkannya kepada masalah-masalah yang sifatnya keagamaan. Apapun agamanya. Apa Katolik, apa itu Nasrani, apa itu Yahudi, ya, apakah Hindu, Buddha, sampai dengan Islam ini tadi. Khususnya umat Islam sering sekali membuat sebuah pernyataan yang pernyataannya memang diambil daripada wahyu yang sifatnya adalah deduktif, karena informasi wahyu itu dari atas. Masalahnya untuk saya adalah, pahamkah umat Islam terhadap informasi sumber wahyu itu tadi? Pada dasarnya sumber informasi wahyu itu sebuah teknologi yang disebut dengan soft teknologi. Nanti saya sebutkan di mana teknologi itu tadi. Dengan soft teknologi itu sifatnya absolut dari ilahi.
pengertian absolut itu tadi, insya Allah tidak ada error, tidak ada kesalahan. Dan di dalamnya itu bermuatan masalah-masalah ketuhanannya sendiri dan alam ciptaannya. Akan tetapi itu masih berupa teori-teori yang harusnya bisa dijawatahkan, bisa dijabarkan oleh orang yang mengimaninya itu tadi. Termasuk saya dan Anda yang sekarang ini bergabung di dalam Zoom meeting atau bergabung nanti mendengarkan paparan saya ini. Disinilah yang saya katakan terjadinya jurang pemisahan. Jurang yang demikian dalam, yang satu deduktif dengan teori-teori ilahi yang tidak bisa menjabarkan soft teknologi dari ilahi itu diimplementasikan kepada teknologi-teknologi manusiawi, sementara yang kiri ini tadi yang disebut mereka berkecimpung di dalam sebagai saintis ini tadi tidak bisa masuk karena mereka memang membatasi diri. Itu yang dinamakan dengan sekuler. Tidak mau masuk karena tidak real Tuhan itu katanya. Nah, sehingga dengan demikian antara dua ini tadi ada jurang dan ada ruang kosong. Ruang kosong yang sampai detik ini siapa yang mengisi ruang kosong ini? Kalau yang sebelah kiri tadi yang dinamakan saintis-saintis, mereka mengatakan kami sudah tidak masuk kepada sana dan kami tidak mengisi karena kami sudah merasa established, mapan dengan kondisi yang kami dapat ini, teknologi dan materi yang melimpah ini. Sementara ini yang di sebelah kanan ini tidak bisa menjembati, tidak mengisi ruang kosong ini tadi, karena metode di sini di sebelah kanan ini tentang soft teknologi ilahiyat tidak pernah didekati dengan penjabaran-penjabaran yang sifatnya empiris di sini. Hanya sekedar cerita, hanya sekedar dongeng, hanya sekedar dari katanya, tidak punya kemampuan untuk menjabarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Di satu sisi sebelah kanan ini ingin mengidolakan kesejahteraan dunia akhirat. Doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu tadi, tapi di dalam realita kehidupannya itu di dunianya ini menderita. Akhirat jelas belum nampak hasanahnya, tapi di dunia ini saja sudah banyak menderita. Satu, ekonomi lemah. Dua, teknologi tidak punya. Tiga, kekuasaan tidak ada. Empat, sumber informasi lemah. Macam-macam penyakit tadi itu. Dan banyak menderita di dalam kemiskinan itu tadi. Sehingga terjadilah semacam depresi. Ya, ada semacam shock culture di dalam dirinya, di dalam masyarakat itu, pemberontakan. Akhirnya apa? Terjadilah kecemburuan melihat kesejahteraan sebelah kiri yang menguasai segala-galanya. Mulai daripada kekuasaan sampai pada ekonomi, sampai dengan teknologi dan sebagainya. Sementara ini hanya menjadi seorang penonton. Dan untuk menghibur dirinya, mereka hanya berdoa di dalam masjid atau berdoa beramai-ramai, akan tetapi toh mereka tidak bisa mengambil kesejahteraan di sisi lain. Ini yang menyebabkan frustrasi. Bentuk frustrasinya apa? Terjadi benturan nilai, terjadi benturan sistem kepentingan.
Sehingga jangan aneh, kemudian muncullah gerakan-gerakan, misalnya di Timur Tengah. Anda bisa melihat di Nigeria tahun 2010-an itu kalau tidak salah. Itu muncullah Boko Haram, pembantaian. Kemudian muncullah yang dinamakan ISIS untuk mengambil minyak. Karena apa? Karena minyak disedot Amerika, minyak disedot oleh Barat, sedangkan mereka masyarakatnya menderita kemiskinan. Akhirnya apa? Membabi buta, hancur-hancuran. Seperti itu. Apakah menang? Tidak. Karena apa tidak menang? Satu, teknologi belum dikuasai. Persenjataan belum dikuasai. Kerjasama tidak dikuasai. Nah, ini yang kemudian saya menjadi sedih itu. Ya, apabila kemudian ini juga diadopsi oleh teman-teman di Indonesia seperti ini, apa yang akan terjadi? Benturan nilai di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Indonesia yang gemah ripah lojinawi, toto tentrem Kartara Harjo ini tadi itu menjadi kacau balau. Kalau ini diterus-teruskan. Apapun alasan Anda, siapapun penguasa di negeri ini. Sehingga ruang tadi itu menjadi ruang yang kosong yang harusnya diisi. Sebab kalau ini tidak terisi, akan terjadi hancurnya peradaban di dalam negeri itu. Kenapa? Karena kehancuran itu yang sebelah kiri ini tadi dia tidak punya nilai, dan informasi ini sudah disampaikan oleh Allah di dalam sumber wahyu. Anda bisa melihat itu cerita Fir'aun dengan cerita Raja Namrud. Fir'aun itu abadnya Nabi Musa, Namrud itu abadnya Ibrahim. Anda bisa melihat dua raja itu kekuasaannya bukan main. Tentaranya kuat, ekonominya melimpah ruah, teknologinya cukup baik. Akan tetapi kenapa hancur? Bahkan tidak berbekas sampai detik ini. Karena yang dinamakan teknologi, ekonomi, bahkan kekuasaan mereka itu tadi tidak tepat sasaran. Satu contoh saya berikan. Baik Fir'aun maupun Namrud, kesalahan mereka di dalam kekuasaannya itu yang pertama, terjadinya pembunuhan di mana-mana. Bayi-bayi yang tidak berdosa dibunuh, itu sama polanya. Yang kedua, ekonomi dikuasai oleh elit-elit kekuasaan, sehingga rakyat tetap dalam penderitaan. Yang ketiga, teknologi bukan untuk kesejahteraan, akan digunakan untuk pemusnahan. Yang keempat, ini yang lebih berat, penguasa-penguasa itu mengaku dirinya itu Allah. Ini Anda bisa baca di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 38. Dan Fir'aun berkata, "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku." Ini kata-kata daripada seorang penguasa. Karena pada saat itu terjadi dialog dengan Musa. Musa mempunyai Allah yang satu, yang harusnya Fir'aun itu tunduk kepada aturan-aturan ilahi. Kata-kata ini keluar dari Fir'aun, apakah ada Tuhan selain aku? Itu. Yang kedua, maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Hamam. Ini. Haman itu adalah teknolog, ahli-ahli bangunan.
Kalau sekarang insinyur, arsitek, untuk membuat batu bata, kemudian buatlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Baik Hamam maupun Fir'aunnya itu tadi, teknologi dan kekuasaannya justru berhadapan langsung dengan eksistensi ketuhanan. Korun demikian. Bukankah apa yang aku dapat ini karena ilmuku? Sama sekali tidak ada sentuhan-sentuhan humanity-nya, akan tetapi semuanya terfokus kepada kepentingan dirinya dan kelompok penguasanya itu. Nah, inilah yang menyebabkan hancurnya kekuasaan daripada penguasa dengan jalan ilahi yang sulit diduga. Dua-duanya hancur. Baik Firaun maupun rajanya pada saat itu, rajanya Ibrahim sebagai penguasa. Anda bisa melihat di sini, informasi ini disampaikan oleh Quran kepada kita. Untuk apa? Apakah itu untuk cerita? Tidak. Itu memberitahukan kepada kita ada variabel-variabel yang bisa diukur. Ya, ada variabel-variabel atau parameter yang bisa diukur di dalam sistem sosial itu tadi. Tadi yang bisa diukur sudah saya sampaikan. Harusnya itu dikeluarkan. Kenapa Fir'aun jatuh? Ya, tadi. Jangan katakan, wah jatuh karena digulung Tuhan di dalam laut. Tidak begitu cara membaca. Jatuh itu karena variabel atau parameter-parameter yang menyebabkan tegaknya kekuasaan itu tadi rontok. Itu rontok. Kenapa itu rontok? Karena yang bersangkutan itu sendiri tidak bisa mempertahankan nilai-nilai ilahi di dalam kekuasaannya itu tadi. Disampaikan ini melalui firman supaya kita, siapapun yang ingin menjadi penguasa, diingatkan. Disitulah Allah berfirman, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan daripada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Firman ini mengejawatakan, mengidentifikasikan bahwa kekuasaan itu tadi selama bersentuhan dengan ilahi, nilai-nilai ilahiyatnya itu tadi, insya Allah itu terjamin. Tapi kalau nilai-nilai ilahiyatnya itu ditentang, misalnya pembunuhan, misalnya menindas sesamanya, misalnya ekonomi hanya dikuasai oleh dirinya, orang lain masa bodoh, dan seterusnya, itu otomatis dia akan menggulung dirinya dan jatuhnya kekuasaan. Ini yang saya sebutkan dalam berbagai kesempatan agar supaya kita belajar untuk memperhatikan ayat-ayat yang bertebaran di muka bumi ini sebagai pembanding. Quran yang mengatakan, maka tidakkah pernah mereka berjalan di muka bumi sehingga dengan akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, informasi wahyu ini saya berikan
kepada Anda semua. Inilah yang saya sebut sebagai pengisi ruang tadi. Tadi ada namanya ruang yang kosong. Antara teknologi kesejahteraan ekonomi, antara pengetahuan yang demikian maju, sementara antara orang-orang yang mengatakannya beriman itu, ya imannya hanya di dalam masjid, keluar masjid hilang juga. Nah, ini tidak nyambung. Kenapa? Karena sebetulnya bukan pada bangunannya, bukan pada materinya, bukan kemudian pada teknologinya, bukan pada kekuasaannya. Kebenaran itu akan hadir. Kebenaran hadir itu di dalam suatu ruang, itu yang dinamakan rongga dada manusia dimanapun itu dia bertempat. Apabila dia menjadi penguasa, apakah itu presiden, apakah itu menteri, apakah itu jenderal, kalau rongga dadanya itu tadi tidak diisi, tidak dihidupin, tidak bersentuhan dengan nilai-nilai ketuhanannya itu tadi, kecenderungannya ke sana, dia akan dipinggirkan, akan diisi satu oleh materi. Sehingga tidak aneh kalau kasus kemarin di Indonesia, 2 menteri, gak main-main itu, 2 menteri itu kosong, rongga dadanya kosong. Ini harusnya Pak Jokowi ini sudah dihianatin oleh menteri-menteri Anda. Dan itu adalah pengkhianat terhadap bangsa. Jadi tidak ada artinya apa-apa itu karena kosongnya rongga dada itu. Naik pesawat terbang. Pesawat terbangnya memang tidak perlu kemudian dengan Tuhan dan sebagainya. Akan tetapi pilotnya, pengisi bensinnya, pemeliharaannya, manusia-manusia yang rongga dadanya harus terisi oleh ilahi. Itu yang disebut inna sanulki alaika kaulang sakilatu, di situ. Akan aku tanamkan, akan aku isi rongga dadanya itu dengan perkataanku, dengan kontrolku, dengan petunjukku secara kokoh. Nah, ini berat. Teman-teman yang kemarin ada kasus tertembak seperti itu tadi, dia berlepas daripada kejadian, tapi background sebelumnya itu adalah rasa frustrasi melihat ketimpangan-ketimpangan itu tadi. Ingin menyampaikan sebetulnya, tapi dia sendiri tidak siap bagaimana mengisi kekosongan itu. Sementara yang di sini yang tidak mengerti bahwasanya rongga dada itu harus diisi oleh ilahi, itu menolak. Terjadi benturan nilai seperti itu. Dan korbannya sudah terjadi. Melalui pembicaraan saya ini tadi, saya nasihatkan kepada teman-teman dari 2 sisi ini. Mereka yang dikasih sekarang kesempatan agar supaya Anda membuka diri, supaya Anda bisa melihat kebenaran ini secara real, sehingga negeri ini menjadi sejahtera dengan hadirnya Anda semua di tempat ruang yang kosong itu, sehingga jurang pemisah itu sudah tersambung oleh jembatan claim connection. Kita tidak perlu mencaci teknologi, kita tidak perlu mencaci materi, akan tetapi mereka yang sudah mendapat informasi wahyu, coba informasi wahyu itu tadi penuh dengan soft teknologi daripada ilahi, Anda jabarkan agar supaya yang di sini itu bisa menerima
sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai sebuah ancaman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa membuka cakrawala baru di dalam kita beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.